Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia dari program studi Ekonomi Syariah semester 7 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang kebanksentralan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bank sentral. Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank. Ini menurut John Singleton tahun 2011. Menurut Charles Goodhart tahun 1991, kenapa bank sentral? Karena posisinya dalam sistem berada di tengah-tengah atau sentral. Baik sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai banknya bank, yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami kesulitan. Selanjutnya ada 7 utama tugas bank sentral. Yang pertama, pengendalian kebijakan moneter. Yang kedua, pengelolaan nilai tukar. Yang ketiga, agen fiskal. Yang keempat, sebagai lender of the last resort. Yang kelima, mengelola sistem pembayaran. Yang keenam, mengelola dan memelihara mata uang. Yang ketujuh, pengelolaan cadangan devisa. Selanjutnya, BI sebagai bank sentral. Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas mikroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Yang ketujuh, memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi Bank Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan BI dalam tata negara. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan BI ini berada di luar pemerintahan. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga yang independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, setiap awal tahun anggaran BI menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Selanjutnya ada beberapa anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang pertama ada Gubernur BI, yaitu Bapak Peri Warjio, Deputi Gubernur Senior yaitu Ibu Destri Damayanti, dan beberapa Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Doni Primanto Juwono, Bapak Dodi Budi Waluyo, Bapak Juda Agung, dan Ibu Aida S. Budiman.
Selanjutnya ada tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Bank Indonesia lembaga negara yang mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Selanjutnya ada 3 pilar utama tugas dari Bank Indonesia. Yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, stabilitas moneter. Yang ketiga, stabilitas sistem pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ruang lingkup stabilitas sistem keuangan. Dalam stabilitas sistem keuangan, peran BI pasca OJK ini melaksanakan kebijakan makroprudensial. Adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh BI untuk ikut mendorong terpeliharanya SSK melalui pengaturan dan pengawasan sistem keuangan dalam rangka upaya pencegahan dan pembatasan risiko sistematik, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan akses dan efisiensi sistem keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan dari mikroprudensial dan makroprudensial. Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu keuangan. Fungsi pengawasan mikroprudensial ini telah dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan, sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Fungsi pengawasan makroprudensial ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada penjelasan dari ruang lingkup kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar uang terbuka, di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang ketiga, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ruang lingkup kebijakan sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan penyelenggaraan jasa SP, jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa SP. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa SP oleh pihak lain dapat memenuhi persyaratan, terutama khususnya keamanan dan efisiensi. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Dari sini, Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan SP. Informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan SP pun dapat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia. Yang keempat, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Di dalam ruang lingkup kebijakan sistem pembayaran, terdapat 2 instrumen pembayaran. Yang pertama, ada instrumen tunai, terdiri dari uang kertas dan uang koin, yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada instrumen non-tunai seperti paper based, yaitu cek, biliet, giro, wesel, dan lain sebagainya, dan electronic based seperti RTGS, lalu ada card based seperti kartu debit, ATM, dan kartu kredit. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas untuk mengelola 3 pilar utama, yaitu stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem pembayaran. Tujuan Bank Indonesia yaitu untuk menerapkan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh melalui pembatasan risiko sistemik. Sedangkan pengawasan kebijakan mikroprudensial telah dialihkan kepada OJK yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bank Indonesia dalam tatanan negara merupakan lembaga yang independen. Meskipun independen, Bank Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.